Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Bapak Kepala Kelurahan Pagerkukuh yang kami hormati, Ibu Ketua Tim Penggerak Kecamatan Wonosobo yang kami hormati, Ibu Munjiatun SAG yang kami hormati, ibu-ibu sekalian dari Pokja 1 sampai 4, dan juga ibu-ibu ketua Tim Penggerak kelompok RD 1 sampai 11 yang kami hormati. Marilah kita tidak henti-hentinya selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita masih diperkenankan, diberi rahmat untuk bersilaturahim, bermuajahah di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Dan tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita besok mendapat syafaatnya di yaumul akhir, insya Allah. Ibu-ibu sekalian, sebelum kami menyampaikan sesuatu, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, barangkali kami banyak sekali salah, hilaf dalam bersama-sama bekerja dengan ibu-ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf Ibu, kita saling memaafkan. Insya Allah kalau kita sudah saling memaafkan, Allah juga akan memaafkan dosa-dosa kita, insya Allah. Nah, ibu-ibu sekalian, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan masih diberi umur panjang yang berkah, yang manfaat, bisa ketemu lagi di tahun depan insya Allah. Amin Ibu. Kita mohon kepada Allah umur panjang tapi yang sehat dan manfaat. Untuk sore hari ini mohon maaf ini Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan tidak bisa rawuh karena ada rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Ini mohon maaf dan hanya pesan salam kepada ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf apabila beliau dalam membersama ibu-ibu banyak kesalahannya, banyak kekurangannya juga mohon dimaafkan Ibu. Nah, monggo karena ini Pak Lurah juga sudah rawuh dan ini intinya cuma silaturahmi Ibu. Nah, nanti untuk selanjutnya nanti ibu-ibu yang pokja masih tinggal di sini. Tapi kalau yang ini kan intinya silaturahmi. Kami kira hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam kami menyampaikan atau menyambut banyak kekurangannya, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambutkan Kepala Kelurahan Pagerkukuh yang terhormat Bapak Heri Pramono Saksana Ekonomi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain ma ba'du. Yang kami hormati Ibu Camat selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Wonosobo. Yang kami hormati Ketua TP PKK Kelurahan Pagerkukuh atau yang mewakili. Yang kami hormati segenap pengurus Tim Penggerak PKK Inti Kelurahan Pagerkukuh, yang kami hormati semua anggota Pokja dan Ketua Tim Penggerak PKK tingkat RW Kelurahan Pagerkukuh, dan yang kami hormati pula Ibu Tanti, Sekretaris Kelurahan Pagerkukuh,
Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, sehingga bisa melaksanakan apa yang menjadi undangan dari tim penggerak PKK Kelurahan Pagerkukuh dalam rangka halal bihalal dan sekaligus nanti dilanjutkan dengan rapat pimpinan PKK Kelurahan Pagerkukuh. Harapan kami semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia dan segenap pengurus tim penggerak PKK Kelurahan Pagerkukuh yang telah bisa melaksanakan agenda halal bihalal. Tentu saja harapan kami nanti bisa berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, kami atas nama pribadi maupun kedinasan, atas nama pemerintah Kelurahan Pagerkukuh beserta karyawan-karyawati kelurahan beserta perangkat kelurahan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, apabila selama ini tidak hanya dalam 1 tahun ini, mungkin di waktu-waktu sebelumnya masih mempunyai banyak kesalahan, kekhilafan, dosa-dosa yang mungkin belum terhapuskan. Pada kesempatan ini kami sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini juga kami akan memberikan beberapa pesan baik dari tingkat kabupaten maupun kecamatan. Yang pertama, bahwa kita saat ini walaupun pandemi mungkin sudah berangsur-angsur membaik, namun demikian kita masih mempunyai agenda vaksinasi. Jadi kami kemarin mendapat surat dari Bapak Camat terkait dengan kita harus melaksanakan vaksinasi untuk yang booster ya. Nggih, Bu Seklur nggih. Jadi agenda kami nanti mungkin akan minta bantuan kepada ibu-ibu kader, ibu ketua RW untuk mendata barangkali ada warga-warga yang belum vaksinasi booster. Dari data yang ada itu untuk Kelurahan Pagerkukuh masih 1.800 ya Bu Rum ya, yang sudah vaksin 1 dan 2. Namun demikian mungkin juga masih ada warga-warga yang sama sekali belum vaksin. Nah ini nanti kemungkinan di waktu-waktu yang akan datang kita akan menyisir, akan mendata
warga-warga yang sama sekali belum melaksanakan vaksin yang pertama. Barangkali nanti akan merepotkan ibu-ibu PKK dan ibu ketua RW, ibu-ibu kader, karena target dari Bapak Bupati seharusnya untuk bulan Mei ini harus mencapai 90%. Dan di bulan yang akan datang mungkin harus mencapai 100%. Nah, ini tantangan berat bagi kami untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat. Mungkin nanti harus melalui sosialisasi dari ibu PKK RW maupun ibu bidan dan ibu kader untuk memberikan pengertian kepada warga di sekitar kita. Yang kedua, kita juga dituntut untuk menurunkan angka stunting yang kondisi di Kelurahan Pager Kukuh masih ada sekitar 54 ya. Yang semula 68, kemudian setelah diadakan penimbangan secara akurat itu masih ada 54 anak-anak kita yang mengalami stunting. Mungkin nanti ada agenda khusus dari ibu-ibu PKK untuk menangani hal ini, karena di kegiatan PKK juga ada nanti pelatihan apa ya Bu itu ya? Kudapan. Oh ya, ini dari Pok Jamana ya Bu? Pok Jat 2 ya. Nah, ini nanti agenda dari PKK Kelurahan Pager Kukuh. Rembuk stunting ya. Kemudian yang ketiga, kita juga masih cukup banyak kakak atau warga kita yang belum memiliki jambanisasi, masih cukup besar untuk mencapai UDF yang seharusnya di tahun ini kita sudah bebas, tapi karena kondisi masyarakat kita sehingga kita hanya menunggu bantuan dari dinas. Jadi kalau mungkin dari warga kita untuk mengadakan jambanisasi sendiri barangkali agak keberatan, karena memang kondisi rumah-rumah kita sudah permanen semuanya, dan kadang-kadang akan diberikan bantuan jamban saja mereka tidak mau dengan alasan karena kondisi rumahnya yang cukup sempit, tidak punya lahan, atau mungkin juga bangunan-bangunannya sudah permanen. Nah, ini menjadi kendala kita untuk mencapai 100%. Namun demikian nanti barangkali di tahun-tahun yang mendatang masih ada bantuan dari CSR maupun dari DPU dan mungkin dari permukim atau aspirasi. Jadi kita memang dengan anggaran yang sangat terbatas di kelurahan hanya mengharapkan bantuan-bantuan dari dinas maupun
CSR. Kemudian program kerja PKK barangkali ini terkait dengan remaja ya. Mungkin nanti diagendakan terkait dengan sosialisasi pernikahan usia dini. Kemudian kami mohon perhatian juga ini karena di kemarin untuk waspada kita mendengar beberapa kejadian terkait dengan keamanan lingkungan. Di Al-Mansur kemarin ada warga yang kehilangan motor dan yang mengambil kebetulan seorang ibu-ibu dan membawa anak-anak, jadi membawa putranya, anak laki-laki sekitar umur 6 atau 7 tahun, dengan mudahnya mengambil motor yang terparkir di halaman Al-Mansur. Kemudian kemarin tadi pagi saya juga mendengar di Kemiri katanya ada orang yang masuk ke rumah ya dengan mengambil 2 HP. Di rumah siapa itu kalau di Kemiri? Nah, ini mohon untuk selalu waspada karena masuknya ke rumah itu ketika masih subuh gitu. Jadi pagi-pagi ini si pencuri itu masuk ke rumah warga dan mengambil HP. Ini kami hanya mengingatkan pada kita sekalian untuk selalu waspada. Kemudian selanjutnya kami harapkan dengan acara silaturahmi ini yang nanti mungkin akan diuraikan oleh Ibu Ustadzah Munjiatun. Maaf tadi lupa belum kami sebut ini. Bu Ustadzah Munjiatun yang kami hormati. Kalau nggak salah ini bu guru saya ini Bu. Nggih Bu nggih. Riyen teng SMP 1 nggih Bu. Nggih niki kula mboten pangling Bu. Insyaallah ini kali Bu Munjiatun. Ngapunten tadi belum saya sebut ya Bu. Padahal satu ya Bu, satu wilayah ini guru kula Bu, teng SMP setunggal rumiyin. Tahun pinten nggih Bu? Pensiun? Saya pensiun 2008. Oh nggih. Saya SMP 1 dulu tahun 78 sampai 81. Nggih, kula kengetan Ibu Munjiatun nggih. Mudah-mudahan nanti akan diuraikan hikmah silaturahmi kepada ibu-ibu nanti untuk bisa mengambil hikmahnya. Dan dengan hikmah silaturahmi ini pula kami harapkan kepada tim penggerak PKK Kelurahan Pager Kukuh agar bisa meningkatkan kinerjanya dalam rangka membantu program-program dan tugas-tugas pemerintah Kelurahan Pager Kukuh. Saya kira itu sambutan singkat kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Wonosobo yang terhormat Ibu Sri Suryati Jokowi AMD dipersilakan.
Itu sudah Oh, sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Kelurahan Pager Kuko, yang kami hormati Ibu Tim Penggerak PKK Kelurahan Pager Kuko atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu Munjiatun, niki Bunda kami wonten GOP TKI rumiyin nggih Bu, GOP TKI Kabupaten Wonosobo. Yang kami hormati Buki nggih sami niki Bunda kami ada di Dharma Wanita Kabupaten Wonosobo. Yang kami hormati ibu-ibu Ketua Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3 dan Pokja 4. Yang kami hormati Ibu Tim Penggerak PKK RW nggih, tingkat RW, ada 11 RW nggih di sini nggih. Yang kami hormati senior saya ini nggih, Ibu Rum, beliau selaku pembina wilayah Kelurahan Pager Kuko. Dan yang kami hormati ini juga Ibu RW, ini Ibu Sri Puji Lestari, sama ini senior saya nggih di Puskesmas. Jadi mohon maaf Pak, ini sepertinya ini sekaligus reuni nggih, reuni saya di Puskesmas Wonosobo 1. Nggih sekaligus napa reuni keluarga besar nggih niki. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Kita diberikan kesempatan nikmat sehat, nikmat sempat, kita bisa bersilaturahmi bersama dalam acara halal bihalal dan silaturahmi bersama keluarga besar Tim Gerak PKK Kelurahan Pager Kuko. Salawat serta salam marilah kita senantiasa sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada seluruh tim penggerak PKK Kelurahan Pager Kuko yang alhamdulillah pada hari ini sudah menyelenggarakan kegiatan halal bihalal silaturahmi yang pada kesempatan ini pula terima kasih sekali saya bisa bersilaturahmi juga di Kelurahan Pager Kuko ini. Dan pada kesempatan kali ini terima kasih sekali kami mohon izin juga Bapak Ibu semua bahwa kami mulai 3 Januari kemarin awal tahun 2022 kami mendapatkan tugas untuk membersamai ibu-ibu semua pada PKK Kecamatan Wonosobo yang saya sekaligus memperkenalkan diri. Ini sebenarnya sudah lama sekali Bu, tapi saya baru bisa bertatap muka dengan ibu-ibu semua. Nama saya Sri Suryati, tapi panggilannya biasanya Tati, dan mungkin tidak nyambung sekali, tapi biasanya Sri Suryati, namanya Tati, namanya Bu Joko juga. Jadi kalau misalnya di beberapa tempat ada yang kenal Bu Tati tapi tidak tahu itu Bu Joko siapa, sebaliknya juga. Saya asli Manggis Leksono ibu-ibu. Jadi ibu mungkin sudah ada yang pernah tindak ke Manggis, sangat lumayan jauh, yang jelas desa itu di sana terkenal sekali dengan jalannya yang sangat berlubang-lubang. Jadi yang jalannya halus itu bisa dihitung, jalannya banyak sekali lubang-lubang. Jadi sampai saat ini, sampai detik ini juga sama, kondisinya masih banyak sekali jalan yang berlubang. Kalau ibu tindak Manggis, Kawul Aturi Pinarak juga, di sana walaupun di pelosok. Kemudian anak saya 2, satu sudah SMA, satu kelas 6 SD, ini mau masuk SMP. Nama suami Joko Widodo, jadi seperti mirip seperti Pak Presiden, tapi ini Pak Presiden KW, jadas Jokowi KW. Jadi asli suami dari Boyolali, dan kebetulan rumah kami ada di belakang Kelurahan Rojoimo. Dari dulu kami selalu menjaga Pak Lurah Rojoimo, karena
di belakang kelurahan persis nggih. Nah, jadi itu kami mulai tahun 2012 nggih, ini pindah ke Rojoimo yang sebelumnya saya ditugaskan di tahun 2003 saya penempatan pertama ada di Kecamatan Watu Malang, sama Bu sana pelosok juga nggih. Jadi sudah dari dulu sudah menaungi banyak sekali desa yang pelosok nggih. Kemudian 2005 ke Kecamatan Leksono di Puskesmas Leksono, dan 2012 masuk ke Puskesmas Wonosobo 1 nggih. Desa yang pertama itu Desa Saryoso, yang kedua Desa Mbomerto, dan yang ini di Kelurahan Wonosobo Timur nggih. Alhamdulillah banyak sekali senior-senior saya di sini. Pada kesempatan kali ini masih dalam suasana Idul Fitri, kami mewakili tim gerak PKK Kecamatan Wonosobo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1443 Hijriah. Kami mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, yang tentunya dalam 1 tahun terakhir ini kami tim gerak PKK Kecamatan Wonosobo tentunya selama bersamai tim gerak PKK pertama Kelurahan Pager Kukuh banyak sekali mungkin kekhilafan, kesalahan. Kami mewakili keluarga besar tim penggerak PKK Kecamatan Wonosobo mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pada hari ini di halal bihalal ini kita semuanya bisa saling memaafkan ya ibu-ibu. Pada kesempatan kali ini yang pertama aja ibu-ibu ini, yang pertama kali kami bertatap muka di tim gerak PKK Kelurahan Pager Kukuh ini, dan tadi sudah banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Bapak Lurah bahwa memang untuk permasalahan yang ada di Kabupaten Wonosobo ini, yang jelas yang pertama ini memang Wonosobo masih menduduki predikat di 25 desa ini masih dalam kondisi kemiskinan ekstrim. Nggih, jadi ada 25 desa, kalau Pager Kukuh itu tidak, nggih. Tapi ada 25 desa kelurahan desa ini yang masih dalam kondisi kemiskinan yang ekstrim. Jadi masih di bawah garis kemiskinan. Padahal kalau kita lihat bahwa Wonosobo ini dari sisi nggih, mungkin untuk pola hidup, gaya hidup, mungkin pendapatan itu tidak mencerminkan orang yang miskin itu tidak nggih. Dari itu tidak, tapi memang menurut survei nggih itu bahwa di sini memang dari semua nggih, dari semua kondisi keluarga yang masih di bawah garis kemiskinan itu memang di sini belum bisa nggih. Jadi belum bisa ternyata mereka menggunakan anggaran kebutuhannya itu belum mementingkan untuk kebutuhan yang pokok nggih, terutama untuk pemenuhan gizinya. Jadi mereka mempunyai uang sebenarnya nggih, dalam pendapatan keluarga itu cukup nggih, tapi ternyata pembelanjaannya itu masih di bawah kebutuhan pokoknya itu belum terpenuhi nggih. Jadi kalau misalnya mereka dari pendapatan yang ada hanya 20%-nya itu mereka untuk dibelanjakan untuk memenuhi gizinya hanya 20%. Jadi yang terjadi itu memang masih banyak sekali bayi atau balita di Kabupaten Wonosobo ini yang mengalami stunting. Nah, jadi memang ini PR kita bersama. Kenapa sekarang itu stuntingnya ada di tahun ini? Tahun-tahun beberapa tahun ke belakang ini masih puncak-puncaknya. Masih banyak sekali stunting di Wonosobo. Karena memang beberapa tahun sebelumnya juga banyak sekali faktor-faktor resikonya. Nah, jadi di sini memang kita di sini sebagai tim penggerak PKK baik itu tingkat dawis, tingkat RT, tingkat RW, tingkat dusun bahkan tingkat desa kelurahan memang menjadi tugas kita bersama bahwa
kita di sini harus bisa menggerakkan, nggih, mempunyai peran untuk bisa memberikan mengurangi permasalahan yang ada di Kabupaten Wonosobo ini, karena ini memang tidak bisa hanya dilakukan atau dientaskan oleh hanya beberapa pihak, tapi memang ini perlu gerakan, nggih, perlu persatuan untuk bisa bersama-sama, dalam artian nanti membuat suatu tim untuk supaya fokus nanti dalam pengentasan terutama angka stunting ini. Ini juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Lurah, pagar kukuh masih 54, nggih Bu Rum, ya. Untuk wilayah Kecamatan Wonosobo ini memang tidak ada desa kelurahan yang tidak ada stuntingnya, nggih. Jadi semua desa dan kelurahan ini semua ada balita yang stunting. Ada yang jumlahnya sedikit, ada yang jumlahnya agak banyak memang, nggih. Tapi yang menjadi lokus stunting itu adalah Desa Telogojati dan Kelurahan Jarak Sari. Itu memang betul-betul balita yang stunting memang banyak, nggih. Nah, jadi kita fokusnya itu memang di Telogojati untuk desanya dan kelurahannya itu di Jarak Sari. Namun demikian, karena ini memang kita semuanya, nggih, ini sudah dibentuk tim percepatan penanggulangan stunting. Jadi ini desa dan kelurahan ini semuanya mempunyai tugas bahwa harus balita atau baduta yang ada di wilayah masing-masing itu tetap kita harus intervensi, nggih. Jadi tetap kita harus melakukan penanganan, kita harus melakukan pencegahan. Nah, tidak hanya yang lokus, tapi memang khusus yang lokus ini memang betul-betul menjadi perhatian, nggih, karena ketika desa atau kelurahan ada yang lokus stunting, maka ini betul-betul menjadi pusat perhatian bahwa lokus stunting yang ada di desa atau kelurahan tersebut betul-betul harus intens sekali, nggih. Jadi mungkin pagar kukuh semoga sudah bisa nanti ada yang dapur dahsyat, nggih. Dapur dahsyat yang sudah terbentuk, tapi kemarin kami berusaha untuk membentuk percontohan, nggih, percontohan yang ada di Kelurahan Jarak Sari karena di sana lokus, jadi ada di sana sudah terbentuk untuk dapur dahsyat. Jadi nanti kalau dapur dahsyat ini kan memang programnya BKKBN, tapi kita bisa nanti dengan tema lain, bukan dapur, nggih. Tapi yang penting nanti ada pos untuk pemulihan gizi dari stunting, nggih. Jadi mungkin seperti Pak Kergo sudah terbentuk pos-pos, nggih. Nah, nanti jadi kalau kita nanti ada satu itu sudah bisa terrealisasi, ada sejenis itu nanti pos atau dapur atau sejenisnya, itu nanti kita bisa untuk menjadi tolok ukur bahwa stunting yang ada di desa atau wilayah tersebut itu nanti bisa tertangani, nggih. Jadi dapur itu memang awalnya untuk penanganan stunting, baik itu dari ibu hamil yang memang kurang energi kronis ataupun dari bayi atau balita. Nah, tapi dengan dapur itu, dengan pos itu nanti akan menjadi pusat edukasi, nggih, pusat penyuluhan bahwa nanti calon-calon pengantin yang memang ini menjadi nanti fokus kita, nggih, bahwa calon pengantin ini memang nanti upaya kita adalah untuk bisa melakukan tindakan pencegahan dari mulai calon pengantin ini yang nanti di Kelurahan Pagar Kukuh ini sudah terbentuk TPK-TPK-nya, lah nanti tinggal nanti bisa untuk mulai nanti melakukan tugas-tugasnya. Ini sudah kemarin terbentuk, nggih, untuk tim TPK-nya sudah kemarin mendapatkan data sasaran faktor resikonya. Nanti monggo silahkan untuk diverifikasi, kemudian nanti dari data tersebut monggo itu untuk dilakukan intervensi. Nah, jadi nanti ketika ada calon pengantin monggo ini sudah masuk dalam aplikasi nanti LCmail, nanti ketika di situ sudah terdeteksi bahwa ada calon pengantin yang berisiko, maka monggo untuk silahkan nanti bisa dilakukan pemantauan
pendampingan nggih. Nah, jadi ketika ada catin yang nanti mengalami gangguan nggih, misalnya di sini ada yang antropometrinya bermasalah nggih, misalnya seperti lingkar lilanya kurang 23,5 nggih, terus kemudian berat badannya masih kurang, HB-nya masih kurang, ini mohon untuk nanti bisa dilakukan pemantauan terlebih dahulu. Jadi nanti dalam 3 bulan minimal nggih, ini dalam 3 bulan direhabilitasi dulu calon pengantinnya, disehatkan dulu, baru silahkan untuk bisa hamil. Bukan berarti nanti calon pengantin yang masih bermasalah nggak boleh nikah. Tidak nggih Ibu-ibu, silahkan boleh nikah, tapi nanti untuk dilakukan intervensi dulu, ditunda dulu sampai kondisinya betul-betul sehat, baru nanti untuk bisa dilakukan program hamil dalam kondisi sudah sehat. Itu salah satu untuk pencegahannya nggih. Jadi tim TPK ini monggo kita bersama-sama, TPK ini yang menjadi fokus nanti untuk bisa mendampingi ya sama Bu Bidan, saya juga sama, ya, saya juga bidan juga. Nanti kemudian ada tim gerak PKK, kemudian ada kader KB. Ya, jadi ini satu kesatuan yang memang tim ini tidak boleh terpisah. Ya, jadi nanti fokus kepada sasaran kita, kepada calon pengantin kita, ibu hamil kita, ibu bersalin atau pasca melahirkan, atau ada yang terjadi mungkin pasca keguguran, nggih. Dan ini pemantauannya sampai lanjut ke tingkat bayi, baduta, bahkan sampai balita, nggih. Nah, jadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Pokoknya kita tim penggerak PKK di sini monggo bareng-bareng untuk nanti di 1000 hari pertama kehidupan ini kita mengawal untuk dilakukan nanti itu pemantauan, nggih, pemantauan kepada sasaran yang ada di wilayah kita. Nggih, semoga dengan program ini nanti untuk program percepatan penanganan stunting ini kita bisa dievaluasi dan nanti akan turun untuk angka stuntingnya, nggih. Jadi kita yang penting di sini peran tugas kita sebagai tim gerak PKK monggo bersama-sama, nggih. Jadi nanti dari desa kelurahan, kami di kecamatan juga sama melakukan monitoring, nggih, bersama-sama, karena ini nanti menjadi tugas semua, nggih, semua stakeholder dinas terkait, nggih. Ini memang mempunyai tugas bersama, nggih. Untuk ini tadi tentang stunting, dan kemudian tadi sudah disampaikan Pak Lurah tentang vaksinasi, nggih, betul sekali bahwa vaksinasi memang untuk vaksinasi dosis 1, nggih, masing-masing desa dan kelurahan ini beda-beda. Semoga yang ada di kelurahan Pager Kukuh ini capaiannya sudah bagus, nggih. Tapi untuk yang karena ini skupnya adalah kabupaten dan hubungannya dengan status PPKM-nya, kita PPKM masih ada di level 3 dan untuk dosis 1, nggih, ini memang tercapai ini 89%, nggih. Jadi kita sudah minimal 90% memang, nggih. Nah, tapi ini sudah mendekati. Jadi untuk yang dosis 2 ini masih 75%, nggih. Kemudian yang dosis 3 ini masih 13%. Berarti kan ini masih kesenjangan masih jauh sekali, nggih. Nah, jadi menjadi tugas PR bersama bahwa kita tim gerak PKK karena ini betul-betul melibatkan semua elemen, nggih. Jadi untuk vaksinasi ini tidak hal yang mudah karena tugas kita, nggih, mulai dari pendataan, kemudian sosialisasi, kemudian mungkin berperan dalam pelaksanaan, nggih. Nah, kemudian dalam pemantauan juga. Nah, ini nanti untuk yang dosis 3, monggo kita, karena ini sudah sebenarnya program vaksinasi kemarin itu pada waktu bulan Ramadan, nggih, ini sebenarnya sudah diprogramkan, sudah dijadwalkan. Tapi ternyata di bulan Ramadan itu tidak semuanya, nggih, itu bisa bisa melaksanakan vaksinasi, nggih, baik itu dari sasarannya, nggih, karena di sini kita juga melihat ketika sasaran itu
belum dengan kesadaran, nggih, belum dengan istilahnya legowo untuk mengikuti vaksinasi. Di bulan puasa kita juga pertimbangannya juga banyak, nggih. Jadi ketika pas puasa, jangan pas puasa nanti ada ini, nggih, ada mungkin keyakinan bahwa kalau dalam kondisi puasa nanti bisa untuk membatalkan, ataupun kalau pas waktu puasa nanti gimana kalau efek sampingnya berat. Terus kemudian ya sudah pas di luar puasa, oh setelah buka, kalau setelah buka nanti ngantuk Bu, setelah taraweh ngantuk gitu kan, nggih. Nah, ya sudah, nggih. Nah, jadi untuk di setelah bulan Ramadan ini bulan Mei ini memang sudah diprogramkan untuk percepatan, nggih. Nah, jadi ini menjadi tugas PR kita bersama bahwa di sini ada peran, nggih, dari tim penggerak PKK untuk nanti sama-sama, nggih, untuk menggerakkan mensukseskan untuk program pemerintah yang memang ini vaksinasi yang betul-betul sasarannya adalah warga masyarakat, nggih, karena masyarakat umum, nggih. Masyarakat umum, kemudian ada pelayanan publik, masyarakat yang berisiko, ada lansia, kemudian ada anak sekolah. Nah, anak sekolah ini usia 6 sampai 11 tahun ini sudah 93% Ibu-ibu, nggih. Jadi kalau anak sekolah ternyata mudah. Karena manggon di sekolah, bu gurunya juga mendampingi, cepat. Tapi kalau kita masyarakat umum, nggih, ini yang menjadi PR kita, nggih. Jadi masih ada masyarakat yang memang belum sama sekali belum vaksin, nggih. Itu masih ada, nggih. Nah, jadi menjadi PR kita juga bahwa kalau memang nanti targetnya minimal 90 bahkan harus 100%, berarti nanti yang penting kita mengupayakan, nggih. Jadi semoga bismillahirrahmanirrahim di tahun ini nanti program vaksinasi kita nanti kita bisa bisa terrealisasi atau bisa terselesaikan program vaksinasinya, sehingga semoga saja nanti darurat pandeminya segera dicabut, nggih, oleh pemerintah dan kondisi kita kembali ke kondisi normal, bukan kondisi pandemi lagi, dan kita semua warga masyarakat sudah sehat, divaksinasi, dan bismillah semoga kita bisa melaksanakan, nggih, program-program yang ada. Kemudian untuk kami berpesan kepada tim gerak PKK Kelurahan Pager Kukuh, monggo silahkan, ini sudah mendekati semester kedua, nggih. Jadi sudah mendekati bulan Juni, monggo kita bersama-sama program kerja tahun 2022, nggih. Monggo silahkan untuk bisa mulai dilaksanakan, nggih. Jadi program kerja tahun 2022 yang sudah disusun, monggo silakan untuk dijadwalkan, diagendakan, monggo untuk segera dilaksanakan, nggih. Karena kami tim gerak PKK Kecamatan Wonosobo, kami juga sudah sama mengagendakan juga nanti untuk kita melakukan bina wilayah, nggih. Tiap desa dan kelurahan nanti monggo untuk bisa sama-sama kita persiapkan nanti, terutama untuk administrasinya, nggih. Karena PKK itu tidak lepas dari administrasi. Jadi kita tidak hanya fokus kepada desa atau kelurahan yang dilakukan evaluasi atau binaan, tapi kita semua, nggih, semua monggo bersama-sama. Jadi tidak ada lagi kesenjangan nanti desa atau kelurahan yang belum dilakukan binaan, atau desa binaan atau kelurahan binaan nanti administrasinya tidak terstandar, nggih. Nah, jadi monggo kita persiapkan bersama-sama supaya nanti kita dalam berorganisasi, nggih, ini kita betul-betul bisa melaksanakan sesuai dengan pedoman yang ada, nggih. Mungkin sudah diterima kemarin buku Rakernas 9, nggih. Mungkin nggih, tinggal nanti kita mulai untuk agenda mensosialisasikan, nggih. Mungkin itu untuk administrasi, nggih. Mungkin nanti kita bisa melaksanakan bertahap, nggih, bersama-sama, nggih. Mungkin itu Ibu-ibu sambutan kami, nggih, mengawali sambutan kami pada pertemuan hari ini, dan kami istilahnya di sini bersama-sama monggo, nggih, kita bersinergi, nggih.
Jadi tim gerak PKK, kelurahan, desa, kecamatan, monggo kita bareng-bareng, nggih. Apa yang menjadi program kita, prioritas program kita, monggo kita bisa laksanakan bersama-sama. Nggih, mungkin itu. Terima kasih sekali atas perhatian Ibu semua. Mohon maaf apabila kami dalam rekan sambutan banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati Ibu semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.